Yang di apa? Yang dibully sama anak kecil itu sendiri, tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapannya aku apa ya? Menggunakan internet yang baik itu sudah waktunya karena memang pertumbuhan sosial media kalau dipergunakan secara positif itu kan sangat menguntungkan buat negara kita yang besar. Jadi sebenarnya dipergunakan secara positif itu akan sangat luar biasa. Makanya yang terjadi kemarin buat aku sih mudah-mudahan ke depan ini menjadi concern bersama bahwa terutama memang adalah aparat hukum di bagian cyber mungkin bisa nanti bisa menekan hal-hal ini seperti ini terjadi di masa datang karena ini akan berdampak kisruh-kisruh di media massa yang nanti tidak bertanggung jawab. Padahal pendataan di ranah sosial media ke depan ini sangat dibutuhkan dengan eranya. Keuntungan positif kita menggunakan sosial media yang baik itu sangat berguna buat negara kita. Dan memang di sini adalah sangat berharap pasti semua masyarakat bahwa bagaimana cara penertiban yang segera dilakukan oleh pemerintah menyangkut hal seperti ini. Karena pasti rakyat akan pasti support pemerintah dengan penuh. Apapun keputusan pemerintah akan kita support. Menurut aku ya, aku pribadi punya pemikiran bahwa akan kita support. Kalau memang ini adalah untuk kedamaian kita bersama. Makanya kalau aku sebagai rakyat biasa berharap bahwa pemerintah memberikan kuasa penuh dengan caranya Badan Cyber Indonesia diberikan diberikan kekuasaan menyelesaikan bahwa untuk bagaimana kisah-kisah hal seperti ini ditekan di negara kita dengan penduduk yang 273 juta, pemanfaatan pemakai handphone 200 juta. Kalau itu terjadi kisah-kisah terus seperti itu sangat merugikan kita semua. Dan efek jerah itu kan yang mungkin itu paham kan? Makanya kalau aku bilang efek jerah itu aku sih kembalikan kepada pihak penegak hukum. Makanya kemarin dengan timku yang melakukan hal itu yang dibantu oleh kakakku Mas Gamsar mencari data itu bahwa banyak masyarakat yang punya kemampuan mendeteksi hal-hal seperti itu karena banyak fake account ini kan sangat mudah kalau ini kan dibiarkan kerugian kita akan lebih besar pada saat fake account tidak bisa ditekan karena akan menjadi tidak liquid sebetulnya peredaran sosial media yang dipergunakan secara positif. Makanya itu sebenarnya menjadi concern bersama baik pemerintah maupun bahwa hal-hal seperti ini harusnya sudah bisa ditekan karena undang-undang ITE tujuannya adalah untuk menekan penggunaan sosial media yang tidak positif. Tujuannya adalah untuk supaya menekan hal-hal yang negatif. Tapi miris nggak apa yang dilakukan oleh anak kecil ini membuli Aurel? Kita tidak bisa menilai bahwa kejadian itu benar account yang tepat, account yang benar atau itu fake account. Aku tidak akan bisa bicara memberikan judgement apa yang terjadi dengan hal itu karena memang datanya sangat masih tidak bisa dinyatakan itu benar. Karena yang bisa menyatakan benar nanti kalau memang ada institusi pemerintah yang pasti institusi pemerintah memiliki alat yang lebih kuat dari manapun bahwa memang yang paling hebat kan sekarang adalah institusi pemerintah untuk mendeteksi permasalahan ini dengan baik. Jadi adjustment itu tidak layak untuk dilakukan hari ini. Tidak layak. Karena yang layak itu adalah nanti memang mungkin Badan Cyber memberikan pernyataan yang tepat bahwa ini loh account ini isinya orang ini. Karena itu nggak mungkin itu kan ada sendiri. Nggak begitu. Makanya di ranah regulasinya bagaimana caranya sekarang pemerintah disupport masyarakat yang ingin memiliki sosial media yang positif. Kita support pemerintahnya. Teman-teman media pun mau support hal itu bahwa ayo kita gunakan sosial media dengan sehat. Tapi pihak sana mengatakan kalau yang kemarin membuli bukan saya, itu orang lain. Saya bilang tidak ada judgement yang pantas. Gak boleh Mas mengejudgement itu dan Mas gak layak menilai itu. Aku sih gak mau menanggapi hal itu karena memang bukan di situ permasalahan. Tapi Mas Anang ada upaya ke depan untuk melaporkan nggak? Kok nanya lagi?
Ya gimana sih? Kalau yang ke Polda kemarin tentang apa Mas kebetulan yang pagi kemarin? Kenapa? Yang kan kemarin Mas Anang ke Polda. Kalau kayak itu terkait. Aku kan temanku di Polda juga banyak. Ya berarti ini sangat mengganggu psikologis Aurel sendiri ya Bukan Mas? ini sangat mengganggu kita bersama dalam berkehidupan. Jangan ini terus diambil masalah ini adalah masalah Aurel saja, tidak. Ini masalah kita bersama sebetulnya. Sekarang Mas tahu-tahu dimaki-maki oleh satu akun yang nggak jelas, Mas. Lo kalau nggak mau ya ini konsen bersama, bukan masalah Aurel. Bukan. Nggak layak ini bahwa ini hanya masalah Aurel, tidak. Ini masalah kita bersama. Bahwa hal ini tidak boleh terjadi, menjadi meluas di negara kita yang memang 273 juta penduduk ini membutuhkan sarana komunikasi sosial media untuk dipergunakan secara baik. Kira-kira kalau orang yang melakukan kesalahan dari orang tersebut meminta maaf secara langsung ke Aurel. Gini, itu judgement itu hanya ada di penegakan hukum. Loh, kalau kamu mau judgement orang kamu nggak punya data, kamu dijudge balik loh. Loh, terus menilai hal yang kamu nggak tahu, kamu masih mau nilai? Nanti jadi pertanyaan tolol loh. Loh, enggak, aku cuma bilang apa adanya ke kalian. Jangan berandai-andai untuk masalah hukum. Nggak boleh. Nah ini berarti dengan Aurel lagi tentang rencana katanya Atta akan langsung menikah dengan Aurel tanggal 31 Mas. Apakah itu benar? Itu punya Aurel, bukan punya bapaknya. Banyak lagi. Enggak, maksudnya Mas Anang melihat kabar berita ini seperti apa? Apakah ini benar kesungguhan dari Atta untuk melamar Gini, dan menikah coba dengan Aurel? tanyakan ke yang Atta sama Aurel, coba tanyain. Iya. Iya, aku lebih seneng kamu teman-teman nanya ke sana. Kenapa? Akan mendapatkan jawaban yang kamu mau. Pas melihat kesungguhan dari Atta menikah dengan Aurel sejauh ini, dan apa sisi yang menarik dan yang berbeda dengan orang lain mungkin sehingga terlihat mereka berdua romantis Mas? Ya kita serahkan perjalanan mereka. Tapi antara dua belah pihak keluarga ini saling komunikasi nggak sih Mas? Ya pasti komunikasi lah. Khususnya tentang pernikahan. Ya sekarang komunikasinya kan tidak bisa intens karena keluarga Atta ada di luar. Dan teman-teman tahu semua. Dan berarti dengan Atta Mas, katanya kemarin juga sempat ada kabar katanya pamannya Atta mengomentari tentang hubungannya Atta dengan Aurel yang sering mengumbar kemesraan. Kalau boleh jangan sering mengumbar Mas. Tanggapan Mas Anang tentang hal ini seperti apa? Nah, komen dari pamannya. Aku tidak akan menanggapi hal itu. Lanjut lagi Mas, ini apa? Sejauh ini Atta, maksudnya Atta akan memberikan rumah atau akan membeli rumah Mas Anang? Sejauh ini sudah ada komitmen dari Atta untuk membeli rumah Mas Anang atau seperti apa Mas? Tidak ada. Tidak ada ya. Itu ada rencana Atta akan membeli rumah Mas Anang. Ya, coba konfirmasi. Berarti sejauh ini belum ada yang membeli rumah Coba konfirmasi. ke Atta. Kalau begitu, bagaimana yang Sultan itu Mas yang katanya rencananya akan membeli rumah Mas? Kan sudah jelas dijelaskan kemarin. Berarti Ya kan sudah dijelaskan. enggak berarti Ya, coba lihat Herman Syahadat. apa ada di situ? Ada di Herman Syahadat. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih jauh pertanyaan tadi aku jawab di Herman Syahadat ada jelasannya. Sejauh ini Mas apa kesiapan dari Aurel untuk menikah dengan Atta? Yang jawab Aurel, jangan anak. Enggak, maksudnya melihat Kamu ini nanyanya enggak Mas sebagai orang tua nanya, Mas Anang atau gimana gitu nanya Mas? kegiatan orang lain ke saya nih. Sebagai orang tua Mas curhat atau apa? Seorang tua ya orang tua, Aurel itu sudah umur untuk dia melakukan halnya sendiri. Emang Aurel umur berapa? Lo nggak aku tanya ke kamu. Ya kan kamu juga bisa berpikir hal itu. Oke. Ya, so aneh gitu. Jadi aku jawabnya juga bingung gitu. Emang Aurel searsi harus bapaknya yang ngomong gitu kan? Tapi maksudnya melihat komitmen di waktu Aurel menikah di usia muda itu tidak menjadi masalah ya Mas sebagai orang tua. Sering disebutkan. Tapi Mas Anang berarti memperbolehkan kalau udah menikah di usia muda ya Mas? Selama itu memang untuk tujuan baik, masa nggak boleh? Sip.